Saudara, kita akan berbincang sebentar lagi mengenai Al Zaitun. Beberapa hal yang kemudian sudah mengemuka adalah ratusan rekening. Saya ulangi nih, ada ratusan rekening dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang saat ini telah diblokir oleh PPATK. PPATK menyebut pemblokiran rekening-rekening tersebut dilakukan agar pihak kepolisian bisa melakukan penelusuran dan mengetahui aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. PPATK telah menganalisis kepemilikan ratusan rekening dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. PPATK akhirnya memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau disingkat TPPU. Sesuai kewenangannya, PPATK bisa melakukan pemblokiran seperti ini untuk mencegah Panji Gumilang memindahkan dana yang diduga terkait dengan pencucian uang. PPATK sebagai intelijen di bidang keuangan atau Financial Intelligence Unit memiliki kewenangan utama yang salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan atau PJK, di mana salah satunya adalah bank, untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dilakukan oleh PPATK ini dimaksudkan agar dapat mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Sementara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memprotes soal pemblokiran rekening Yayasan Al Zaitun. Di hadapan para santrinya, Panji Gumilang menegaskan dana yang masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun dari honor dan juga dari dana BOS. Dan real diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali BOS. Saudara, PPATK memblokir ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pemblokiran ini dilakukan agar pihak kepolisian bisa melakukan penelusuran dan mengetahui aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Apa yang harus dicermati dari pemblokiran ini dan segala sesuatu yang berkaitan yang kita ikuti selama ini di media mengenai begitu banyaknya rekening di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita akan segera bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Mbak Yenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam. Waalaikumsalam. Ya, selamat tahun baru Islam. Ya, mumpung ketemu Mbak Yenti, izinkan saya ada beberapa hal yang ingin saya perjelas mengenai Al Zaitun. Kita kan kami ini publik mengetahui dari media rekening di sebuah pendidikan, pondok pesantren pendidikan begini seperti Al Zaitun sampai ada ratusan rekening begitu. Dari sisi ini apakah itu hal yang wajar bahwa ini kemudian digunakan untuk operasional dengan nama pemilik rekening dari pemimpin pondok pesantrennya, keluarganya, mungkin ada pengurus dan lain-lain. Mbak Yenti, dari sisi itu apakah kita bisa kemudian bilang secara umum begitu ini terindikasi ada tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti? Ya baik Mas Bayu. Kalau bicara indikasi yang ditunjukkan tuh indikatornya adalah ada rekening banyak sekali untuk beberapa orang saja orang saja, apakah itu namanya sendiri atau nama orang lain kita nggak tahu, tapi rasanya tidak lebih dari 10 ya, tetapi jumlah rekeningnya sampai 300. Itu indikatornya justru keras sekali itu baru dari jumlah rekeningnya.
Belum lagi nanti masing-masing rekening kan ada mutasi-mutasi. Dan nanti ini pasti tugasnya dari PPATK untuk melihat masing-masing rekening itu transaksinya untuk apa saja, bagaimana keluar masuknya itu jelas PPATK sudah tahu seharusnya. Hanya begini, waktu saya mendalami ini ya, saya ingat sekali saya mendalami ini ke Amerika tahun 2000, itu memang karena dia adalah negara pertama yang punya undang-undang anti pencucian uang, itu dikatakan bahwa nanti hati-hati ya kalau belajar TPPU, kalau belajar TPPU itu harus tahu bahwa TPPU itu bukan urusannya orang hukum saja, bukan urusannya orang-orang yang berkaitan dengan hukum. Ini adalah urusan semua masyarakat harus tahu yang namanya TPPU itu apa. Kenapa? Karena TPPU itu intinya adalah orang itu tidak boleh menggunakan memanfaatkan harta kekayaan termasuk uang yang berasal dari kejahatan. Ini kita semua harus tahu. Apalagi ada TPPU pasif, yaitu yang melakukan kejahatan si A, kita menerima, kita juga kena. Undang-undang TPPU yaitu pasal 5. Nah, betapa pentingnya. Nah, dari hal ini juga bagaimana caranya untuk menjalankan undang-undang anti TPPU dengan baik, antara lain kita membentuk, semua negara membentuk namanya Financial Intelligence Unit, yang namanya di Indonesia adalah PPATK. PPATK ini kerjasamanya dengan bank harus sangat sedemikian rupa. Jadi bank itu sudah ada aturannya. Kalau ada transaksi 100 juta atau 500 juta ke atas atau berapapun yang mencurigakan, dia harus melaporkan kepada PPATK. Yang saya lihat, Mas Bayu, ini kepatuhan bank justru yang kita pertanyakan. Jadi bank itu kelihatannya nggak peduli. Begitu sekarang ini, begitu sudah jadi masalah, sudah jadi kasus baru, kita nanya ke banknya, PPATK-nya nanya ke bank ini. Sejak terjadi transaksi, ada uang masuk yang begitu besar, itu harus melapor, proaktif sebuah bank itu ya? Harus melapor. Dulu awal-awal mulai tidak menunggu kemudian ada masalah atau menjadi isu. Iya, karena kan banknya juga diuntungkan dengan tidak melapor, dia senang kan uangnya masuk. Nah ini ada pemikiran-pemikiran yang ego sektoral lagi, tidak berpikir nasional, jadi tidak berpikir. Mbak Yenti, ada sih sanksinya. Mbak Yenti sedikit saja. Ketika sebuah transaksi terjadi kan ada uang masuk dan uang keluar. Kalau uang keluar kan selama ini saya membayangkannya adalah uang keluarnya dipakai untuk apa, yang sekarang kemudian sedang ditelusuri. Nah, uang masuknya ini kan dalam bayangan saya sekali lagi adalah uang yang berasal dari tindak kejahatan misalnya. Nah, kalau di Pondok Pesantren Al Zaitun, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren bahwa uang-uang ini kan dana-dana pendidikan yang mungkin dari orang tua para santri yang memang banyak sehingga uangnya bisa saja banyak masuk. Nah, apakah ini juga akan ditelusuri? Kalau itu dananya adalah resmi, sah adalah dana pendidikan, digunakannya untuk apa dan bagaimana, ini juga akan mempengaruhi ini menjadi tindak pidana pencucian uang atau tidak, asal dari uang tersebut, Mbak Yenti? Iya, ini kan sudah jadi masalah ya. Kalau melihat santri sekolah yang pesantren dan sebagainya, tidak mungkin ada dana sebesar ini. Ini kan awalnya seperti itu jadinya kan, tidak mungkin. Gedungnya juga seperti itu, punya dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah itu uang dari mana ya, gitu kan? Uangnya dari mana? Jadi kita tidak bisa lagi melihat bahwa ini sekolah didanai oleh masyarakat, anak-anak yang sekolahnya anak didiknya. Tapi pantas nggak uang yang diterima dari anak didiknya itu membuat satu bangunan seperti itu megahnya, masjid seperti itu megahnya, kemudian ternyata pemimpinnya mempunyai banyak sekali sertifikat tanah atas nama dirinya dan keluarganya. Ini dari mana? Itu permasalahannya dari situ. Apakah ia memang dari santrinya? Nah, oke. Kalau memang dari santrinya, caranya bagaimana? Ini beberapa. Pernah ada juga pondok pesantren yang berkaitan dengan Lampung ya, waktu itu juga sama. Saya juga ke pengadilan. Memang betul hanya dari santrinya, tapi caranya yaitu adalah menipu, menakut-nakuti sehingga mereka mau tidak mau harus membayar begitu. Nah, itu sudah sebagai indikasi ada tindak pidana asal. Karena yang namanya TPPU itu kan menggunakan uang hasil kejahatan untuk apapun. Nah, berarti kan kita mempunyai tugas bahwa harus ada hasil kejahatan, itu kejahatannya apa, kan gitu ya. Jadi kalau uang halal ya untuk apapun nggak apa-apa. Tapi kalau uang itu dari hasil kejahatan ya dia menjadi masalah karena hasil kejahatan itu tidak boleh digunakan apapun. Meskipun itu digunakan oleh lembaga amal
sosial keagamaan pun tidak boleh, harus dari uang halal. Jadi di sini kalau kita mengikuti pemberitaan-pemberitaan kan banyak sekali santri-santri, alumni-alumni yang menceritakan bagaimana mereka itu. Halo Mbak Yenti. Halo Mbak Yenti, tampaknya kami kehilangan audio dan juga video dari pakar pidana untuk tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih yang baru saja menjelaskan bagaimana kemudian indikasi bahwa banyaknya rekening, kemudian nama pemilik rekening, kemudian ada juga sertifikat tanah dengan nama dari pimpinan pondok pesantren beserta keluarganya adalah dugaan kuat bahwa ini ada tindak pidana pencucian uang. Kami mencoba lagi untuk menghubungi Mbak Yenti Garnasih. Mbak Yenti, sudah terhubung lagi? Masih di mute mungkin Mbak Yenti? Halo Mbak Yenti. Ya, kami masih akan menghubungi kembali Mbak Yenti Garnasih yang sedang menjelaskan kalau kita sekarang sama-sama melihat pemberitaan di media mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun, tampaknya pihak kepolisian, dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri yang menangani bersama PPATK akan menelusuri bagaimana kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun ini arahnya adalah kepada adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Kita mencoba lagi untuk menghubungi Mbak Yenti Garnasih. Mbak Yenti, selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Ya, lanjutkan Mbak Yenti. Bagaimana kemudian penindakan, saya agak sedikit maju saja bagaimana kemudian sekarang Barreskrim Mabes Polri bersama PPATK memblokir banyak sekali rekening-rekening. Dari sisi ini, dari sekian banyak ratusan rekening ini, PPATK mengatakan tidak semuanya diblokir. Ini tepat atau tidak menurut Mbak Yenti? Ya memang harus hati-hati ya, tidak semuanya diblokir itu maksudnya bagaimana gitu ya. Tidak semua diblokir itu yang mana saja gitu kan. Tapi begini, memang ya kita tidak bisa juga memblokir semuanya karena ini adalah pendidikan dan kemungkinan santri-santri itu kan korban ya. Kita harus pisahkan juga, harus hati-hati. Makanya Presiden itu harus segera itu undang-undang aset recovery supaya kalau ada pemblokiran seperti ini, tetapi kemudian juga ada pihak ketiga yang beretikat baik yang tidak boleh juga dirugikan. Ini ada nanti pengelolaan aset agar uang-uang hasil kejahatan itu masih tetap bisa membiayai ini gitu. Jadi gunanya undang-undang aset recovery itu banyak sekali, bukan hanya setelah selesai kemudian disita, itu bukan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini mestinya pemerintah itu sudah memikirkan bahwa tidak semuanya disita, ada juga yang dikelola, harusnya dikelola, disita tapi dikelola, yang mengelola adalah pemerintah gitu loh. Jadi ini jadi rumitnya tuh di sini. Jadi kita tidak bisa ketika ada kejahatan, kemudian kita sita semuanya, kita nggak peduli lagi dengan yang lain-lain atau kita tutup, itu tidak mungkin, tidak boleh gitu. Oke, ini Mbak Yenti, sangat penting. Betul. Selalu nih, saya menekankan juga kalau ketemu Mbak Yenti melalui Zoom atau sambungan telepon seperti ini, pasti Undang-Undang Perlindungan Aset ini menjadi catatan. Mudah-mudahan ini didengarkan. Saya sedikit saja sebelum kita tadi sempat terputus, Mbak Yenti itu sedang menjelaskan bagaimana asal uang yang dikumpulkan yang sehingga sampai miliaran begitu, adalah kemungkinan juga ada tindak penipuannya atau unsur kejahatannya. Nah, tadi Mbak Yenti sedang menjelaskan ada mantan para santri yang menjelaskan bahwa mungkin saja mereka tertipu. Lebih tepatnya Mbak Yenti lagi yang menjelaskan. Mbak Yenti? Iya, kita mendengarkan. Ini kan sudah sebulan ya, semakin banyak ya data-data, semakin banyak temuan-temuan ya. Nah ini juga kepolisian itu kelihatannya selalu bertahan seolah-olah semua itu harus dilaporkan.
pakai laporan. Ini bukan delik aduan. Polisi juga bisa tahu sendiri, tahu dari mana, dari berita media dan sebagainya, cari buktinya, panggil saksi-saksinya dan sebagainya. Ini sudah sangat lama. Ya. Mereka mengatakan bahwa mereka tertipu, mereka merasa diperas juga ya, karena harus. Kan begini, misalnya tadi malam saya melihat bahwa kalau dalam satu Muharram itu harus lempar jumroh ya, karena Indonesia ini adalah negara Islam gitu ya. Mereka ini sama lah kita di sana. Lempar jumrohnya itu adalah memberikan uang, ya kan? Kenapa? Karena untuk masuk surga. Kan itu udah bohong, itu menipu kan? Yang namanya penipuan kan gitu, dengan cerita-cerita, dengan iming-iming, dan kemudian orang menyerahkan sesuatu itu namanya penipuan. Nah, uang yang diserahkan itu, yang dikumpulkan itu namanya hasil kejahatan. Karena mereka tuh terperdaya. Nah, dari yang kumpulkan itu tadi semalam katanya, semalam aja di satu saat itu hampir 2 miliar. Itu semalam saja waktu itu. Mereka memberikannya malah kalau sedikit malu atau sedikit tidak enak karena mereka yakin bahwa dengan menyumbangkan dengan cara seperti itu, mereka nanti dapat surga. Tapi itu kan penipuan. Ya. Dan entah bagaimana di brainwash sedemikian rupa, saya sih tidak berbicara tentang penodaan agamanya ya. Saya melihat ini adalah bagaimana suatu rumusan dalam 378 KUHP itu terpenuhi, yaitu dengan cerita-cerita, dengan rangkaian-rangkaian kebohongan yang membuat orang-orang itu menyumbangkan uangnya, membayarkan uangnya. Nah, uang-uang yang disimpan itu adalah uang hasil kejahatan. Nah, ketika uang itu digunakan untuk apa saja, termasuk untuk pembiayaan sekolahnya, itu ya termasuk TPPU. Jadi tidak boleh juga untuk kegiatan resmi menggunakan hasil kejahatan, tetap itu TPPU. Gitu, ya. Oke, terbayang Mbak Yenti, walaupun waktu saya terbatas sedikit saja ya, bagaimana kemudian kita sekarang mengetahui bagaimana mengumpulkan uang untuk sebuah pendidikan yang dilakukan oleh pondok pesantren, dalam hal ini Al Zaitun, juga harus kita perhatikan. Nah, hal inilah yang mungkin banyak kita miss dari mengikuti semua pemberitaan mengenai Al Zaitun. Terakhir, Mbak Yenti, pada hari ini, tindakan pemblokiran, walaupun tidak semuanya, yang diperkirakan masih digunakan rekeningnya untuk yayasan agar pondok pesantren Al Zaitun bisa terus beroperasi, tidak diblokir begitu. Nah, ini tidak mengganggu upaya untuk mengetahui seluruh masuknya dana dari mana, apakah ada tindak penipuan dan lain-lain, sampai kemudian penggunaannya. Menurut Anda untuk, saya selalu ingat Mbak Yenti kalau bilang untuk TPPU harus bergerak cepat soalnya, Mbak Yenti. Iya, betul. Dikatakan bahwa dalam teorinya malah per second, per detik itu uang yang ada di rekening terutama itu bisa kemudian pindah. Maka upaya yang paling cepat adalah memang memblokir, membekukan. Harusnya yang membekukan kan kalau sudah proses penyidikan yaitu kepolisian ya, penyidik dibekukan. Tapi kan proses kepenyidikan kan lama, oleh karena itu diberikan oleh undang-undang kewenangan atau hak dari PPATK untuk memblokir sementara, untuk menunda transaksi sementara 5 hari sampai 20 hari. Sebetulnya ini harus ditangkap oleh kepolisian, oleh dalam hal ini Barreskrim, bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK itu tidak lama, tidak seperti yang dilakukan oleh penegak hukum sampai dengan proses pengadilan gitu. Nah ini harusnya sama, ini pemikirannya harus komprehensif. Artinya apa? Kalau di atas 20 hari ya nanti dilepas gitu, kan semakin susah. Kalau kita betul-betul masih mengaku negara hukum yang akan menegakkan hukum dengan baik, yang mana dinamika kehidupan di bangsa Indonesia itu adalah dinamika yang dibiayai oleh dana yang halal. Kalau tidak halal ya harus ditegakkan hukumnya dengan TPPU itu. Tapi ini nampaknya tersangkanya saja lama sekali, sementara masyarakat sudah sedemikian rupa. Jadi bisa jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum. Jadi ini ada pertanyaan lagi, kenapa? Adakah yang melindungi ataukah ada pihak-pihak tertentu yang super power dan sebagainya yang terlibat? Ini juga harus dipikirkan. Baik, iya. Mbak Yenti, mudah-mudahan masukan dari Mbak Yenti seperti biasa untuk kasus dugaan TPPU ini menjadi masukan untuk Pondok Pesantren Al Zaitun yang menjadi perhatian masyarakat. Kita pasti akan ngobrol lagi atau diskusi lagi untuk mengikuti perkembangannya. Mbak Yenti Garnasih, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.